Jadi misalkan gini, jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Ya tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Di sini saya memberi tanggapan buat guru gembol. Memang guru gembol ini kalau saya perhatikan dia sebetulnya belum paham masalah tentang ilmiah saja, belum jelas. Kalau belum jelas boleh saya katakan masih verbalisme. Apa itu yang ilmiah? Kalau menurut sepintas yang dipahami oleh guru gembol selama ini, yang ilmiah itu hanyalah yang nyata. Yang nyata saja, yang bisa diterima oleh indrawi katanya. Itu. Sebetul bukan itu guru gembol yang dikatakan ilmiah. Ya, ilmiah betul. Ilmiah itu yang bisa dilihat oleh mata atau panca indera ini, kita bisa melihat. Nah, yang kedua, yang dikatakan ilmiah itu bisa diterima oleh akal yang logis. Nah, itu ini guru gembol. Nah, ini untuk pengetahuan, untuk guru gembol harus paham apa itu ilmiah. Jadi ilmiah itu bukan saja hanya yang nyata saja, ya. Bukan yang nyata saja, yang bisa diterima oleh akal yang logis. Contohnya, Allah itu ilmiah atau enggak? Kalau menurut yang gaib itu tak ilmiah, kata apa? Kata gembol. Seperti gembol, Allah itu ilmiah gembol. Bagaimana cara metodenya? Ya, kita harus kenal betul dengan Allah. Tahu betul tentang Allah. Tapi kata gembol kalau yang gaib bukan ilmiah. Karena gembol belum paham masalah itu. Ya, untuk bermetodologi itu gembol sebenarnya belum begitu paham. Ya, tapi kalau untuk menghadapi orang-orang yang belum bolehlah gembol untuk menghadapi untuk tingkat anak-anak itu ya. Tapi di sini saya sampaikan guru gembol belum paham itu ya. Yang maksudnya ilmiah bisa di samping nyata bisa diterima oleh akal yang logis. Contohnya Allah itu ilmiah logis. Bagaimana menunjuk keilmiahan Allah? Nah, ini kalau pertanyaan ini saya kalau berjumpa dengan dengan guru gembol, pertanyaan guru gembol saya lempar pasti guru gembol takkan dapat. Yang ilmiah macam mana? Allah itu saya katakan ilmiah. Bagaimana cara mengilmiah Allah? Allah sebagai menunjukkan keilmiah dia, dikatakan Allah dalam surat Jadid Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Apa kata Allah? Allah itu zahir, nyata. Kalau nyata itu dapat dibuktikan. Itu kata Allah. Ini yang mengatakan Allah yang maha ilmiah. Kalau gembor mungkin 2-3 hari baru tahu tentang ilmiah. Ya, Allah katakan Allah itu nyata, dapat diterima oleh akal yang logis, nyata.
Dan itu pula berikut kata Allah, Allah ghaib. Dapat dibuktikan ghaibnya apa? Zatnya yang ghaib. Bukti yang nyata apa? Hasil karya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ilmiah. Kalau menurut Gembul kan tidak. Yang gaib itu tidak ilmiah. Kerana Gembul belum memahami masalah Allah. Gembul belum faham tentang mengenal Allah. Kerana Gembul tidak tahu tentang Allah. Gembul mengatakan Allah itu gaib hanya sekedar kepercayaan. Itu kalau kita beriman sekedar kepercayaan tidak diterima oleh Allah itu Gembul. Itu Gembul harus faham juga itu Gembul. Oleh sebab itu, ya saya mengimbau pada Gembul banyak-banyak belajar, wahai Gembul. Jangan Gembul tak tahu masalah nasab, Gembul bicara tentang nasab. Gembul belum pas saja berilmiah, Gembul sudah menghembur-hemburkan masalah ilmiah. Bagi orang tak tahu memang benar Gembul. Iya, hebat Gembul. Bagi orang tahu diketawakan Gembul. Oleh sebab itu di sini saya harap pada Gembul, ya, kalau dapat Gembul, kalau belum paham masalah ini janganlah disampaikan. Bisa sesat orang nanti, ya. Orang tak tahu nanti, ya. Oleh sebab itu saya mengimbau Gembul harus berhati-hati, ya. Kalau betul-betul mau kita belajar, betul-betul kita datang belajar, ya. Ya, itu saja saya harap pada Gembul. Ya, kalau Gembul belum paham betul, jangan disampaikan, merusakkan nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.